Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini biasa kita mengkaji kitab Bulughul Maram. Biar tidak bosan kita selingi dengan kajian tematik. Dan malam ini kita akan membahas tentang alamul malaikati, alam seputar para malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang kalian tidak tahu. Kita sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak makhluk selain manusia, selain jin dan selain malaikat. Kita tidak tahu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak makhluk yang kita tidak tahu. Karena Allah mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah menciptakan makhluk yang kalian tidak tahu. Maka salah satu makhluk yang tidak bisa kita lihat ciptaannya, tetapi mereka bisa kita rasakan keberadaannya, adalah para malaikat. Jadi malaikat adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk senantiasa bersama manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya jin, maka jin adalah makhluk yang pertama kali menghuni bumi ini sebelum manusia. Tetapi jin itu Allah Subhanahu wa taala berikan karakter berbeda dengan manusia. Kebanyakan mereka kufur kepada Allah, sehingga kehidupan mereka suka merusak bumi dan menumpahkan darah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya Adam alaihi salatu wassalam, malaikat sempat mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang nanti akan merusak bumi dan menumpahkan darah? Kenapa malaikat ngomong seperti ini? Karena malaikat melihat kondisi jin sebelumnya. Makanya ketika Allah menciptakan Adam, dikiranya Adam itu sama dengan jin, akan merusak bumi, akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ya Rabb, makhluk yang senantiasa bertasbih dan mujimu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih paham dengan kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dan ditiupkan ruh, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam
fasajadu illa iblis. Dan ketika Rabbmu memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika malaikat sujud kepada Adam, maksudnya sujud ta'zim, bukan sujud ibadah. Karena sujud ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Yang dimaksud sujud ta'zim itu sujud penghormatan. Malaikat hormat kepada Adam. Sejak sujudnya para malaikat kepada Adam alaihi salatu wassalam, maka sejak itu ada hubungan baik antara malaikat dan seluruh anak keturunan Adam. Sejak sujudnya para malaikat kepada Adam, maka sejak itulah ada hubung kait antara malaikat dengan seluruh anak cucu Adam. Makanya Adam alaihi salatu wassalam ketika belum ditiupkan ruh, maka iblis itu selalu datang dan melihat-lihat. Terkadang iblis masuk ke telinganya Adam, terkadang masuk ke lubang hidungnya, karena belum ditiupkan ruh, masih berupa patung keras. Kemudian iblis mengatakan, lau sullitu alayya la ahlakan. Kalau seandainya makhluk ini diserahkan kepadaku, kuhancurkan dia. Dan nampak hasadnya di sini. Belum lagi ditiupkan roh, iblis sudah hasad tuh sama Adam. Makanya kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kepada Adam, Adam kemudian meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala karena lemahnya dia di hadapan iblis. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Adam, setiap lahir anak keturunan Adam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat untuk menjaga Bani Adam dari gangguan syaitan. Itu menunjukkan ada hubung kait. Makanya ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam meninggal dunia, seluruh anak-anak Adam kebingungan macam mana caranya memperlakukan jenazah Adam. Tidak ada yang tahu ini macam mana Adam meninggal ini, harus diapakan. Maka kemudian malaikat mencontohkan bagaimana caranya melakukan fardu kifayah. Maka malaikat kemudian memandikan Adam, mengkafaninya dan menguburkannya, yang itu menjadi sunnah bagi seluruh manusia apabila meninggal dunia. Dimandikan, dikafankan dan dikuburkan. Lah ketika Adam alaihi salatu wassalam, kemudian malaikat sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, kemudian selesai sujud, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, ya Adam, salim ilaihim. Wahai Adam, ucapkan salam kepada mereka para malaikat. Fa innahu tahiyyatuka wa tahiyyatu ummatika min ba'dika. Karena sesungguhnya ucapan salam itu akan menjadi simbol ucapan penghormatan bagi umatmu sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam datang kepada malaikat dan mengatakan assalamu alaikum, maka malaikat menjawab wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka malaikat menambah wa rahmatullah. Dan salam ini menjadi salam yang dianjurkan bagi seluruh orang yang beriman apabila bertemu dengan saudaranya, mengucapkan assalamualaikum, maka jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan diceritakan bahwa ketika Adam alaihi salatu wassalam ditiupkan roh, belum sampai ke dada, baru sampai di tenggorokan, maka tiba-tiba Adam bersin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul alhamdulillah. Katakan ya Adam, alhamdulillah, segala puji bagi Allah.
Makanya kemudian disunahkan kalau antum bersin mengucapkan alhamdulillah. Maka malaikat di sekitarnya langsung mendoakan Nabi Adam dan mengatakan yarhamukallah. Jadi antum kalau mendengar bersin ucapkannya apa? Yarhamukallah. Lah dari cerita ini ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jal, kita nampak ada hubung kait antara malaikat dengan Adam. Maka begitu juga akan terjadi hubung kait malaikat ini dengan seluruh anak keturunan Adam sampai kematiannya, sampai ketika mereka berada di padang mahsyar, sampai kemudian mereka sedang dihisab, sampai pun ketika masuk ke dalam sorga. Maka malaikat akan terus bersama manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita mulai mengenal alam malaikat dari hubung kait para malaikat dengan para nabi, hubung kait malaikat dengan manusia, kemudian apa saja yang membuat manusia malaikat senang dan apa saja yang menjadikan malaikat itu tidak suka dan tersakiti, kemudian berapa jumlah para malaikat, kemudian juga bagaimana para malaikat itu ketika mereka bersama manusia, dan begitu seterusnya. Kita akan jelaskan, mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama, hubung kait para malaikat dengan para nabi. Kita tahu bahwa Ka'bah yang kita lihat hari ini, Ka'bah yang dijadikan kiblat bagi seluruh kaum muslimin, siapa yang menciptakan pertama Ka'bah? Para malaikat. Malaikatlah yang pertama kali membangun Ka'bah. Makanya ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam meletakkan Hajar dan juga Ismail, apa kata Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, sesungguhnya kami letakkan anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan di sisi rumahmu yang dihormati. Maksudnya Ka'bah. Saat itu tidak, Ibrahim belum membangun Ka'bah, ya kan? Kenapa Ibrahim mengatakan biwadin ghairi dizar inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang muharram, Ka'bah al-Muharram? Maknanya Ka'bah sudah ada. Ibrahim meletakkan Ismail dan Hajar di situ. Cuman karena lamanya waktu, Ka'bah itu kemudian roboh sehingga tinggal pondasinya yang sudah terkubur tanah. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail. Dan ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah, bukan membangun, karena pondasinya sudah ada, meninggikan Ka'bah dan putranya Ismail, karena memang Ka'bah sebelumnya sudah dibangun oleh siapa? Oleh malaikat. Ibrahim tinggal meninggikan saja dari pondasinya. Lah ada kisah yang menarik. Ketika Nabi Ibrahim kemudian pulang setelah meletakkan Hajar dan Ismail di Mekah, kemudian dia pulang ke Palestina. Dan Ibrahim sudah tua. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 malaikat yang menjelma anak-anak muda yang tampan, anak-anak muda yang kekar, datang ke rumah Ibrahim. Karena Ibrahim itu ma'ruf, orang yang pertama mengajarkan bagaimana cara menghormati tamu. Dan itu menjadi syariat kita, ya kan? Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamunya. Siapa yang pertama kali mengajarkan cara menghormati tamu? Ibrahim. Dialah yang pertama kali mengajarkan bagaimana cara menghormati tamu. Jadi ketika 3 orang ini datang ke rumah Ibrahim, dia langsung menyembelih seekor kambing. Setelah itu memasaknya, kemudian menghidangkan di antara 3 tamu tadi. Rupanya jangan lagi memakan, nengok saja tidak. Dikasih minum juga sama, jangan lagi meminum, ditengok saja tidak. Malah tamu ini memperhatikan wajah Ibrahim.
Jadi takutlah Ibrahim kalau ada tamu kayak gini. Coba saja antum ada tamu, antum suguhkan malah muka kita dilihat dia. Kasih minum nengok kita gak takut. Ini jangan-jangan penjahat kan begitu. Maka Ibrahim ketakutan, dia sudah tua, tamu ini muda-muda bisa saja melakukan kejahatan. Tapi kemudian belakangan Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa 3 tamu itu adalah jelmaan dari Jibril, kemudian Mikail dan Malakul Maut. Setelah itu kemudian Ibrahim baru paham siapa yang dihadapannya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 orang ini dengan 2 tugas. Pertama tugas kepada Ibrahim, yang kedua tugas kepada keponakannya Ibrahim, Lut alaihi salatu wassalam. Adapun tugas kepada Ibrahim, maka malaikat ini menghabar gembirakan bahwa Ibrahim akan punya anak namanya Ishak, lain ibu dengan Ismail. Kemudian yang kedua, setelah memberikan kabar gembira bahwa Ibrahim akan punya Ishak, maka 3 malaikat ini kemudian menuju negeri Sodom, negerinya kaum Lut. Karena mereka menjelma orang-orang laki-laki tampan, laki-laki yang kekar gitu kan, sehingga ketika masuk ke negeri Sodom, Lut itu punya anak perempuan yang selalu berjaga-jaga di perbatasan Sodom. Jadi kalau ada laki-laki masuk disuruh pulang. Karena apa? Takut diperkosa oleh orang-orang Sodom. Laki-laki memperkosa laki-laki. Aneh ya? Harusnya laki-laki memperkosa perempuan kan gitu. Ini laki-laki memperkosa perempuan laki-laki gitu kan. Namanya kaum Lut, liwat. Bahasa kita kerennya LGBT lah ya gitu. Kemudian anak muda ini terus memaksa ingin bertamu kepada Lut alaihi salatu wassalam. Akhirnya karena mendesak, kemudian anak putrinya membawa 3 tamu yang tampan-tampan ini ke rumah Lut. Rupanya istri Lut ini berkhianat. Dia keluar dari rumah ngasih tahu kaum Sodom bahwa di rumah dia ada tamu laki-laki yang tampan-tampan. Oh, cepat kamu ke sana katanya. Datang segerombolan laki-laki, kemudian mengepung rumah Lut tuh, memaksa ingin masuk dan mengambil 3 anak muda tampan itu. Mereka enggak tahu kalau itu adalah malaikat gitu kan. Masa malaikat mau diperkosa? Ya kan? Ya, coba. Akhirnya kemudian mereka karena memaksa itu membuka, mendobrak pintu. Lut sudah berusaha menahan pintu, tapi mereka meringsak masuk. Disitulah mereka baru paham. Ketika Jibril alaihi salatu wassalam melihat mereka, Jibril keluar dan langsung merubah dirinya menjadi bentuk aslinya, memiliki 600 sayap, dan langsung ditampar oleh sayapnya. Semua buta matanya ya, jadi yang datang itu semuanya buta. Kalau yang enggak datang enggak buta lah. Itu hukuman yang pertama kepada kaum Lut, dibutakan matanya. Jadi keluar matanya semua dari tempatnya. Kemudian setelah itu Jibril terbang ke atas dengan 1 sayap. Jibril menancapkan ke negeri Sodom, kemudian mengangkat ke langit, kemudian menumpahkannya. Otomatis orang berjatuhan itu. Tidak cukup sampai di situ, ketika mereka sudah berjatuh sampai di bumi, Allah tembakin dengan batu seperti meteor, ada apinya sampai mati. Setelah itu baru Allah timpakan Sodom dan mengubur mereka semuanya. Dari sinilah kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengambil istimbat hukum bagi para pelaku homoseksual, bahwa mereka bukan dirajam, tetapi mereka dibawa ke atas bukit atau ke atas gedung, kemudian dilempar, setelah itu dirajam dari atas. Seperti Jibril memperlakukan negeri Sodom, dinaikkan dulu, kemudian diruntuhkan, baru ditembakin batu. Begitu ya. Tapi ini tugas pemerintah, bukan tugas antum. Nanti antum tangkepin pula itu orang-orang di jalan itu ya, dibawa ke yang tinggi, dilempar-lemparnya ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
Lah dari sini ikhwatu fillah, di sini ada hubung kait malaikat dengan Nabi Lut dan ada hubung kait malaikat dengan Ibrahim. Kemudian kisah yang lain, kisah Nabi Daud alaihi salatu wassalam, raja kedua Bani Israel setelah Talut, Daud, kemudian Sulaiman. Itu 3 raja Bani Israel. Nabi Daud alaihi salatu wassalam terkenal ahli ibadah. Makanya kesehariannya Daud itu menjadikan 1 hari untuk melayani rakyatnya, 1 hari untuk memfokuskan ibadah dia dengan Robnya, dan 1 hari untuk mengurus keluarganya. Jadi Daud membagi 3 tuh. 1 hari untuk melayani rakyatnya, setelah itu 1 hari besoknya dia fokus untuk ibadah kepada Robnya, 1 hari berikutnya baru dia melayani keluarganya. Jadi kalau dia sedang fokus ibadah atau sedang melayani keluarga, datang kaumnya mengadu, tidak akan direken sama Daud alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena ada waktu harinya. Sampai suatu ketika ada 2 orang yang bertengkar tuh, ingin cepat diselesaikan masalahnya, datang kepada Nabi Daud pada hari di mana Daud sedang beribadah kepada Allah. Daud tidak peduli, kenapa? Nunggu 3 hari lagi lah. Ini hari saya beribadah, jangan diganggu. Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus 2 malaikat menguji Daud. Dengan cara apa? 2 malaikat ini menjelma 2 orang yang sedang bertengkar, kemudian naik pagarnya istana Daud. Padahal dikunci tuh. Pagarnya tinggi, orang nggak bisa masuk, ya kan? Nggak ada orang yang bisa masuk dan meloncat pagar. Jadi ketika 2 orang jelmaan malaikat ini meloncat pagar, otomatis Daud takut lagi itu. Nggak ada orang yang bisa meloncat pagar, kenapa orang ini bisa gitu kan? Ketakutan Daud gitu kan? Maka kedua orang ini mengatakan, wahai Daud, kami ini orang yang sedang bertengkar, tolong damaikan kami. Akhirnya kemudian Nabi Daud akhirnya sudah reda dan mengatakan, ada apa dengan kamu? Kemudian orang ini mengatakan, saya punya begini, orang ini begini. Tapi Daud kemudian tergesa-gesa memberikan jawaban. Harusnya seorang mufti harus hikmah dalam menjawab. Kenapa? Karena ketika kita menjadi seorang hakim kemudian memutuskan perkara, tidak boleh sembarangan, sebab dampaknya nanti bahaya. Makanya harus hikmah. Hikmah itu terdiri daripada ilmu, kehati-hatian dan kelembutan. Itu namanya hikmah. Ya. Tetapi Daud tergesa-gesa, makanya Allah tegur ketika itu. Dari kejadian ini Daud sudah tidak membagi lagi harinya. Dia fokus untuk menjadi hakim yang adil kepada rakyatnya. Dari sini menunjukkan apa? Ada hubung kait malaikat dengan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kemudian cerita berikutnya, cerita tentang kisah Maryam dan Zakaria. Kita tahu bahwa Nabi Zakaria ini pamannya Maryam, dan Maryam ini terlahir dari keluarga Imran, dan keluarga Imran ini keluarga penghuni Baitul Maqdis. Karena solehnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala cantumkan dalam satu surat namanya Al-Imran. Keluarga Imran punya anak namanya Maryam. Maunya laki-laki tapi keluar perempuan, gitu kan? Karena dia sudah bernazar kalau punya anak diserahkan ke Baitul Maqdis untuk mengabdi, ya sudahlah, perempuan pun tak apa-apa gitu kan. Diserahkan ke Baitul Maqdis dan dirawat oleh Nabi Zakaria pamannya. Anehnya, Maryam ini nggak pernah keluar dari mihrabnya. Ya. Dia beribadah sejak kecil, dia beribadah sampai dia gadis. Subhanallah. Karena ibadahnya itulah Allah perhatikan rizkinya. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya, sudah ada makanan di situ. Dan makanannya aneh. Makanan yang harusnya di musim dingin ada di musim panas, makanan yang harusnya ada di musim panas ada pula di musim dingin. Dari sini Zakaria berpikir, usia saya sudah 100 tahun, istri saya sudah 90 tahun, belum punya anak. Kalau Allah tidak mustahil memberikan makanan musim panas ada di musim dingin, makanan musim dingin ada di musim panas, maka kalau saya terus meminta keturunan, bukan mustahil Allah juga akan memberikan kepada saya. Dari situlah kemudian Zakaria berdoa, maka datanglah Jibril memberi kabar bahwa istri Zakaria telah mengandung Yahya. Lihat bagaimana hubung kait malaikat dengan Nabi Zakaria.
Padahal usianya sudah 100 tahun. Istrinya 9 tahun. Itu kan sudah tua ya. Coba saja bapak-bapak nanti kalau usia 100 tahun, coba ngaca kayak apa mukanya. Ya. Kan sudah tua dah. Secara logika dokter pun nggak ada yang mengatakan umur segitu punya anak. Apalagi Allah mengatakan wa mra'atuhu akir. Artinya bahwa istrinya mandul gitu kan. Tapi kuasa Allah keduanya memiliki punya anak. Dari sini menunjukkan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jangan putus asa, nggak punya anak, berdoa. Nanti Allah kabulkan. Di sini ada hubung kait antara malaikat dengan Nabi Zakaria dan Maryam. Kemudian hubung kait para malaikat dengan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kita tahu sebelumnya langit itu penuh dengan jin. Langit itu penuh dengan jin. Setiap hari jin itu naik ke langit untuk mencuri dengar wahyu yang diwahyukan Allah kepada para malaikat, supaya apa yang terjadi di bumi Allah tugaskan malaikat itu. Jadi jin itu mencuri dengar. Tapi setelah Rasul diutus jadi Nabi dan Rasul, maka langit diamankan oleh Allah. Kenapa? Supaya tidak tercampur antara dukun dengan kenabian. Maka Allah amankan langit, tidak ada lagi jin yang naik, karena bintang difungsikan untuk menembaki jin yang naik ke langit. Dari situ menunjukkan bahwa ada hubung kait antara malaikat dengan Rasul, karena malaikat disuruh menjaga langit dan memfungsikan bintang untuk melempari jin. Bahkan setelah kemudian Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, 2 tahun setelahnya ada satu perang namanya Perang Badar. Perang Badar ini bermula ketika kafilah Abi Sufyan membawa dagangan dari Mekah menuju Syam. Dan rute jalan dari Mekah ke Syam itu tidak bisa kecuali harus melewati Madinah. Tidak ada jalan lain, harus rutenya Madinah. Makanya ketika Rasul mendengar ada kafilah dagang Abu Sufyan, senang dia. Kemudian dia mempersiapkan pasukan Muhajirin dan Ansor sebanyak 314 orang. Kita akan merampas hartanya Abu Sufyan, karena mereka telah merampas harta kita di Mekah dulu. Berangkat yang 314 menghadang kafilah Abu Sufyan. Abu Sufyan cerdas. Dia mendengar bahwa mata-matanya melaporkan bahwa Rasul sudah membawa pasukan dan hendak merampas dagangannya. Segera dia mengutus orang untuk melaporkan kejadian kepada Abu Jahal yang ada di Mekah. Berangkat tuh ini orangnya Abu Sufyan ini. Sampai di Mekah dikasih tahu Abu Jahal, marah Abu Jahal. Akhirnya mempersiapkan pasukan besar untuk melawan Nabi SAW. Berangkat 1000 pasukan dari Mekah, kemudian bertemu di Badar. Rasul adalah manusia sama seperti kita, Abdullah, hamba Allah. Kalau seandainya Rasul ada ketakutan, wajar gitu kan, karena ini perang perdana, jumlahnya 314 melawan 1000, nggak imbang kan begitu. Akhirnya kemudian Rasul berdoa di malam hari, istighatsah kepada Allah. Makanya Allah mengatakan ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika Rasul beristighatsah kepada Allah di malam hari untuk kemenangan di besok hari, maka Allah kabulkan istighatsahnya dengan cara apa? Dengan cara ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikah. Jibril sudah menghabarkan kepada Rasul bahwa akan turun 1000 malaikat menolong Rasul. Makanya Rasul langsung tersenyum dan mengatakan kepada Abu Bakar yang di sampingnya, absyir ya Abu Bakrin, berbahagialah Abu Bakar, Jibril memberitahu dia telah membawa 1000 malaikat. Nah, sekarang berapa jumlahnya? 1314 lawan 1000. Nah, kan? Kalau tadinya apa? 1000 lawan 314 kan itu. Sekarang berbalik, nggak imbang. Kaum muslimin 314 plus tentara malaikat 1000. Kemudian Allah janjikan dalam Al-Quran, in tattaqu wa tasbiru yumdidkum bisalasati alafin minal malaikat. Tapi engkau ya Muhammad kalau mau bertakwa dan sabar, ku tambah 3000 lagi. Oh ya. Berapa jadinya? 4000 lagi. Ya kan? Makin gak imbang tuh ya. Dari malaikat 4000 plus 314 orang dari tentara Rasul,
melawan 1000. Pas peperangan, rupanya Allah tambah lagi bi 5,000 minal malaikah, 5.000 malaikat turun. Bayangkan ya. Menunjukkan bahwa ada hubung kait malaikat dengan Rasul. Ya. Sehingga Abu Sufyan yang menyaksikan peperangan itu minggat dari peperangan, kemudian dia lari ke Mekah, selamat dia. Dia cerita kepada Abu Lahab, sungguh aku melihat kepala-kepala pasukan kita melayang tanpa tahu siapa yang menebasnya. Melayang-layang kepalanya gitu kan. Ya. Malaikat. Karena Nabi SAW ketika membawa pasukan itu ada suara Aqdim Haizum, Aqdim Haizum, Aqdim majulah Haizum. Haizum itu maksudnya Jibril membawa kuda putih gitu kan. Sahabat belum mencabut pedang, kepala sudah melayang-layang. Bayangkan, kan aneh itu kan. Ini belum dicabut, kenapa kepalanya pada putus? Ya. Siapa yang memutuskan kepala? Malaikat. Ya. Makanya ikhwatu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika selesai perang, Abbas bin Abdul Muthalib itu salah satu tawanan Rasul karena dia belum masuk Islam. Ya. Dia ikut pada tentara orang Quraisy. Kena tangkap dia, jadi tawanan Rasul, diikat Abbas bin Abdul Muthalib, walaupun belakangan masuk Islam kan. Ditanya sama Rasul, siapa yang menawanmu? Sahabat yang di sampingnya, ana ya Rasulullah, kata Abbas, bukan kamu katanya. Yang menawanku adalah orang yang sangat kekar, membawa kuda putih dan pakaian putih, di tangannya pedang yang mengkilat. Kata Rasul, ya Abbas innahul malaika, wahai Abbas itulah malaikat. Gitu kan. Menunjukkan apa? Ada hubung kait malaikat dengan Rasul. Ya. Itu namanya hubung kait para malaikat dengan para nabi. Kemudian ada hubung kait para malaikat dengan orang-orang yang beriman, karena tidak mesti dengan nabi. Malaikat juga ada hubung kait dengan orang-orang di luar para nabi. Contoh, ada seorang sahabat namanya Usaid ibn Hudhair. Usaid ibn Hudhair. Dia sedang baca Al-Quran, dia sholat malam, kemudian baca Al-Quran dikeraskan, di sampingnya anaknya sedang tidur, kemudian di sampingnya ada kuda yang sedang diikat. Setiap dia membaca Al-Quran, kuda ini ngamuk, bergerak-gerak gitu kan, meringkik-ringkik. Tapi kalau dia hentikan baca Qurannya, berhenti juga kuda itu. Dia baca lagi, ngamuk lagi kudanya. Dan tiba-tiba langit itu ada awan dan bercahaya ya, di atasnya itu. Karena dia takut dengan anaknya, akhirnya dihentikan sholatnya. Kemudian besok harinya dia bercerita kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, selama malam saya sholat malam, saya membaca Quran, terjadi begini-begini. Maka Rasul mengatakan, seandainya kau lanjutkan bacaan Quranmu, maka para malaikat akan turun dari langit dan menyaksikan bacaan. Menunjukkan apa? Ada kaitan malaikat dengan Usaid bin Hudhair. Kemudian contoh yang lain juga, Talha bin Ubaidillah dalam perang Badar atau perang Uhud ke perang Badar gitu, lupa saya. Dia terkena panah badannya. Ya. Namanya manusia kalau terkena panah, ketancap panah gitu kan, dicabut otomatis kan meringis gitu kan. Minimal berteriak aduh kan begitu. Jadi dia terkena panah, pas dicabut dia ngomong aduh sakit gitu kan. Kata Nabi SAW, ya Talha, lau qulta bismillah la rafa'atkal malaikatu wan nasu yanzurun. Ya Talha, kalau tadi kamu tidak mengucapkan aduh tetapi mengucapkan bismillah, sungguh malaikat akan mengangkatmu dan manusia akan memandang dirimu. Ini menunjukkan fadilah bismillah namanya. Tapi sini ada hubung kait antara malaikat dengan siapa? Dengan Talha. Ya. Jadi malaikat itu ada hubung kait dengan manusia. Sampai pun kepada kita yang bukan Rasul, bukan sahabat, hanya orang biasa gitu kan, malaikat akan bersama kita. Termasuk di masjid ini, di Masjid Muhajirin ini. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah.
Siapa yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, dibacakan Quran, dibacakan hadis Nabi, dipelajari Quran dan hadis Nabi tersebut, kecuali turun padanya rahmat dan ketenangan, wa haffathumul malaikah. Malaikat dari mana-mana akan datang, kemudian akan mengerubungi kita di atas masjid, sampai akhirnya malaikat akan bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Dalam sebuah riwayat, malaikat yang paling ujung ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, bahasa kita, ngapain kau kumpul-kumpul di sini gitu, numpuk di sini nggak ada apa gitu maksudnya. Ya. Maka malaikat menjawab, karena hamba-hambamu ya Rabb yang di bawah, mereka sedang berzikir kepadamu dan bertasbih. Kata Allah, madza yuridu ibadi, apa yang dikehendaki hambaku? Maka malaikat mengatakan, yuridunal jannah wa yakhafuna minan nar. Orang-orang itu sedang mengharap sorga dan takut kepada neraka. Kenapa? Karena tujuan orang belajar itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Itu tujuan orang belajar kan? Siapa yang meniti sebuah jalan, di sana ada ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya ke sorga. Maka Allah mengatakan, aku kabulkan keinginan mereka dan aku amankan mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat akan bersama kita.